sahabat BKI, balik lagi di Rainy Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi yang banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Jadi siapin diri kamu, let's get start! Nah teman-teman, di sini seperti biasa aku akan kayak bercerita terkait kegiatan apa aja yang kita lakuin di kelas Senin kemarin. Jadi seperti biasa diawali dengan absensi Pak Adi, dan Pak Adi juga bilang di sini kalau public speaker hari ini itu ada 4 orang. Biasanya kan 3 orang ya, ini 4 orang karena kita paling banyak nih orang-orangnya di antara kelas A sampai kelas D. Oke. Nah, public speaker yang pertama itu ada Aida Abdillah. Nah, di sini dia itu sebagai semacam memberitahukan terkait catcalling. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan catcalling itu apa. Dia di situ ngejelasin kayak catcalling itu apa, terus juga para pelaku itu dominan dari cewek apa cowok, korban itu dominan dari cowok apa cewek, terus juga apa bedanya catcalling dengan pujian, apa modus-modusnya, terus apa yang perlu kita lakukan kalau kita kena catcalling, seperti itu teman-teman. Nah, public speaker yang kedua itu ada Asa Aulia Nuril Najla. Di sini dia sebagai storyteller, teman-teman. Dia menceritakan terkait legenda Mesternian. Jadi legenda Mesternian itu kalau sekarang itu barongsai, teman-teman. Itu kan lebih identik dengan Imlek kan. Nah, dia bercerita terkait legenda Mesternian itu. Dan akhirnya dijadikan sebagai tahun baru Imlek yang diidentikan dengan barongsai. Pokoknya seru teman-teman, karena kita jadi tahu terkait ternyata orang Tiongkok itu punya legenda yang menceritakan terkait tahun baru Imlek. Nah, lanjut ke public speaker yang ketiga itu ada Siti Sulha. Nah, Sulha ini sebagai guru, teman-teman, guru kelas guru SD lah gitu. Dia bercerita terkait bullying. Dia kayak ngejelasin bullying itu apa, penyebab bullying itu apa, bullying itu ada berapa macam, terus juga dampak dari bullying itu apa. Terus kita nyanyi-nyanyi, teman-teman, nyanyi-nyanyi terkait ya bullying ini, biar kita tuh mengingat bahwa kita tuh nggak boleh loh ngelakuin bullying terhadap teman kita, terhadap orang yang belum tentu kenal sama kita gitu. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Nah, kalau public speaker yang terakhir ini ada namanya Haikal, dari laki-laki. Dia sama sih kayak Raffi kemarin, sama-sama menceritakan terkait Gunung Ciremai, tapi dia lebih spesifik, kayak dia ngasih tahu Ciremai itu di mana posisinya, ketinggiannya tuh di berapa mdpl, terus berapa kilometer, berapa ribu kaki, seperti itu. Juga dia lebih detail menceritakannya, menceritakan perjalanan dari dari base camp sampai puncak. Apalagi dia ini katanya first time, teman-teman, first time naik gunung. Nah, first time dia naik gunung ini katanya itu susah banget karena treknya, teman-teman. Treknya itu kan nggak kayak yang di jalan datar kita ini ya, pasti kan lebih susah gitu. Setelah 4 public speaker itu maju, teman-teman, akhirnya kita melakukan sesi presentasi kelompok 1, mulai lagi dari kelompok 1. Nah, kebetulan saya sendiri yang menjadi anggota kelompok di dalamnya. Di sini kita menjelaskan terkait persiapan mental, pengetahuan, performa bahasa, bahasa verbal dan bahasa nonverbal, simbolik, dan penampilan pada public speaking. Materi yang pertama dibawakan oleh Cece, judulnya itu persiapan mental dalam public speaking. Jadi teman-teman, kita sebagai pembicara sebelum tampil itu kita harus menyiapkan mental kita baik, termanage, biar nggak di atas panggung tuh gugup, dan kita harus mengafirmasi diri kita dengan kata-kata positif kayak kita pasti bisa, kita pasti siap untuk menyampaikan materi di atas panggung. Nah, yang kedua itu materinya dibawakan oleh Septi, judulnya teknik berbicara dengan kepercayaan diri. Nah, teman-teman, kita sebagai pembicara
itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita nggak percaya diri sama diri kita, ngobrol di atas panggung dan dilihat sama banyak orang, nanti penontonnya juga akan kayak ragu untuk percaya bahwa materi itu sangat penting disampaikan gitu, teman-teman. Yang ketiga itu materinya dibawakan oleh Dewi Murtasya Zulha. Judulnya itu penguasaan pengetahuan atau materi. Jadi teman-teman, sebelum kita tampil, kita itu harus menguasai materi kita dulu. Kayak materi apa yang akan kita bawakan kepada audiens gitu. Kita bikin disortir dulu nih, bikin outline-nya dulu nih, biar terstruktur gitu, teman-teman. Nah, yang materi yang keempat itu dibawakan oleh Eka Dalilah Putri. Judulnya itu Performa Bahasa dalam Public Speaking. Jadi performa itu, teman-teman, kayak kita sebagai pembicara harus pintar memilih dan memilah kata, teman-teman. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan itu bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh audiensnya. Yang kelima, materinya dibawakan oleh Nadia. Judulnya itu Bahasa Verbal dalam Public Speaking. Maksud bahasa verbal ini adalah penyusunan kalimat yang kita gunakan dalam penyampaian public speaking. Jadi kita itu harus menyusun kalimat dengan benar, terus juga ritmenya, intonasinya, volumenya itu harus pas, gak boleh asal-asalan, teman-teman. Nah, materi selanjutnya yang keenam yaitu dibawakan oleh saya sendiri, yaitu judulnya Bahasa Nonverbal dalam Public Speaking. Nah, bahasa nonverbal itu apa sih, teman-teman? Bahasa nonverbal itu bahasa tubuh, teman-teman. Kayak kontak mata, postur tubuh, terus juga gerak tubuh, mulai dari tangan, dari badan kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya, materi ketujuh yaitu dibawakan oleh Aulia, judulnya itu komunikasi simbolik. Jadi komunikasi simbolik itu, teman-teman, penyampaian dan pemahaman kita untuk menyampaikan kepada audiens melalui simbol-simbol, melalui tulisan, lisan, atau bahasa nonverbal yang saya sebutkan tadi. Materi terakhir dibawakan oleh Ina Yulistina, judulnya itu penampilan dalam public speaking. Jadi teman-teman, kita sebagai pembicara itu nggak asal bicara, kita harus ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama itu cara berpakaian. Kita itu cara berpakaian harus menyesuaikan, teman-teman. Kalau formal kita pakai baju formal, kalau semi formal kita pakai baju semi formal. Nah, yang kedua itu sikap podium. Nah, jalan kita juga, teman-teman, dilihat sama audiens. Jalan kita dari tempat duduk ke podium itu dilihat. Kalau jalan kita itu nggak percaya diri, audiens juga tidak akan mau fokus dengerin kita gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, stay confident and see ya. Bye-bye.